Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Lihat di tangan Ibu ada apa ini? Ini bunga mawar berwarna kuning. Nah, anak-anak tahu nggak bagaimana cara menanam bunga mawar? Kalau tidak tahu, perhatikan pelajaran berikut karena Ibu akan memberitahukan cara menanam bunga mawar. Nah, pelajaran ini 1.3 diberi judul tanaman yang tumbuh dengan batang dan okulasi. Pada pelajaran ini, anak-anak akan mempelajari pertama tentang metode stek, kemudian metode okulasi. Nah, kosakata baru yang anak-anak perlu ingat, pertama, memasukkan. Memasukkan berarti memasukkan sesuatu ke dalam. Tanah subur adalah tanah yang baik untuk penanaman. Okulasi berarti menempatkan pucuk, tunas, atau cabang dari satu tanaman ke potongan tanaman yang lain. Menggemburkan berarti membuat sesuatu longgar atau kurang ketat. Anak-anak masih ingat? Kita menggunakan tenaga sapi, para petani menggunakan tenaga sapi untuk menggemburkan tanah, membuat tanah menjadi longgar atau tidak ketat. Selanjutnya, kosakata baru yang perlu kita ketahui hari ini, metode. Metode berarti cara melakukan sesuatu. Nah, produk. Kalau dikatakan produk, apa arti produk? Produk berarti hasil. Batang. Nah, ini anak-anak tidak boleh lupa ya karena sudah sering diulangi. Batang berarti bagian utama dari tanaman yang memegang daun dan bunga. Di pelajaran sebelumnya Ibu sudah tunjukkan bunga matahari dengan batangnya. Batangnya berwarna hijau. Batang ini memegang bunga dan juga daunnya. Kita lanjut. Ada busuk. Banyak kan yang masih ingat busuk? Busuk bisa aroma busuk, bisa juga kalau makanan busuk itu berarti basi, sudah rusak. Nah, kita lanjut. 2 metode penanaman atau 2 cara penanaman yang kita ingin pelajari hari ini. Pertama, penanaman batang atau yang disebut pemotongan. Kemudian juga ada metode penanaman okulasi. Nah, satu-satu. Tanaman yang tumbuh dengan pemotongan batang, penanaman batang juga disebut dengan penanaman pemotongan. Mudah bukan? Penanaman pemotongan. Nah, apa yang kita butuhkan? Pertama, tumbuhan yang sehat. Kemudian kita perlu memotong batangnya. Untuk memotong batangnya, kita perlu juga gunting kebun yang tajam. Dan yang ketiga, kita memerlukan sebuah pot dengan tanah yang subur. Ibu ulangi ya, 3 hal yang dibutuhkan. Pertama, tumbuhan yang sehat. Tumbuhan yang sehat, kemudian gunting yang tajam. Gunting kebun yang tajam ya. Dan sebuah pot dengan tanah yang subur. Tanah yang subur. Nih contohnya. Ini adalah tebu. Bagaimana cara kita melakukan atau menanam tanaman tebu? Nih, pertama, potong batang hanya bagian atas cabang dari daun. Ulang sekali lagi ya, potong batang hanya bagian atas cabang dari daun. Jadi anak-anak lihat dulu ada daunnya. Kemudian bagian atasnya jika tumbuh batang, anak-anak potong. Potong berarti yang di atas daun. Kemudian gemburkan tanah di atas tanah. Gemburkan tanah tersebut ya. Kalau tadi kita pakai pot, kita harus pastikan tanahnya subur. Kemudian buat sebuah lubang untuk memasukkan batang. Jadi tanah tersebut kita buat lubang dan kita masukkan batang.
Nih, contohnya seperti ini. Jadi, misalnya ini pot kita, kemudian ada tanah, pastikan tanahnya yang sudah subur. Kemudian kita bikin lubang dan kita tancapkan atau masukkan batang tersebut. Nah, tekan setengah dari batang ke dalam tanah. Jadi, harus setengah ya, setengah. Tutup lubang dengan tanah dan buat menjadi kuat. Maksud di sini adalah ketika kita sudah menancap setengah, tanah yang di sini kita harus geser untuk menyanggah sehingga menjadi kuat. Sehingga batang ini tidak jatuh. Nah, kita lanjut ya. Kita harus siram tanaman setiap hari. Nah, setelah kita menyiramnya dengan rajin, maka daun-daun akan keluar. Nah, sudah deh. Nah, beberapa contoh dari tanaman yang cara penanamannya melalui pemotongan atau penanaman batang. Pertama yang tadi sudah kita lihat, tebu, kemudian mawar, yang tadi Ibu keluarkan, dan juga kaktus. Wah, ternyata kaktus dengan cara ini juga ya. Nah, lanjut. Kalau tadi kita ngomongin tentang cara menanam tanaman dengan batang, sekarang kita ingin mempelajari bagaimana cara menanam tanaman dengan cara atau metode okulasi. Nah, beberapa contoh tanaman dengan metode ini, mawar. Jadi kalau anak-anak memperhatikan, mawar bisa dengan cara pemotongan batang maupun okulasi. Dan jambu. Ada yang suka makan jambu? Nah, kalau yang suka makan jambu, perhatikan supaya bisa tanam di rumah ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, potong batang dari pohon dan ikatlah pada cabang pohon lain. Jadi misalnya ini ada dua pohon yang berbeda. Pertama, dari pohon A dipotong dulu. Kemudian bagian ini disambung ke pohon B dan diikat. Ternyata setelah beberapa saat batang akan tumbuh dan bergabung dengan tanaman baru. Wow, hebat bukan? Nah, batangnya akan bergabung dan tumbuh tanaman baru. Setelah mendengar penjelasan Ibu, sekarang Ibu ingin agar anak-anak mengerjakan latihan pada buku aktivitas. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya.